Shalom saudara semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita dan minggu ini kita membawa tema 5 elemen kehidupan orang percaya. Ini adalah satu kelanjutan dari PA sebelumnya, pendalaman Alkitab sebelumnya yang kita ambil dari 1 Samuel 17:40 di mana ketika itu Daud mengalahkan Goliat dengan 5 batu yang ditaruh dalam kantung gembala, dan ini kita sudah lihat dari PA sebelumnya, ini mewakili 5 hal yang kita lihat ataupun yang kita juga boleh lakukan ketika mengalami pergumulan-pergumulan, yaitu yang kita lihat yaitu mengingat perbuatan Tuhan masa lalu, berdoa. Kita hidup ini adalah suatu proses, nggak langsung, tetapi proseslah membuat kita jadi indah. Kemudian kita harus tahu memilih prioritas, karena banyak masalah timbul karena kita nggak tahu memilih prioritas, dan akhirnya adalah kita akan melihat iman bertumbuh sehingga tidak ada yang mustahil bagi kita. Yang kita melihat sebagai 5 hal ini untuk memudahkan dengan 5 jari tangan kita ini. Ini dari minggu beberapa saat yang lalu. Sekarang kita mau maju melangkah pada melihat pewahyuan yang Tuhan mau bukakan kepada kita tentang 5 batu ini. Dan sebelum kita mulai pewahyuan, kita tahu bahwa di dalam 1 Samuel 17 ayat 16, orang Filistin yaitu Goliat ini selama 40 hari dia meneror orang Israel. Dan kalau kita ingat, Yesus pun selama 40 hari dan 40 malam ini dia berpuasa di padang gurun dan dicobai oleh si iblis. Dan kemudian Goliat ini yang menteror orang Israel 40 hari 40 malam dikalahkan oleh Daud dengan 5 batu, di mana Daud dengan katepelnya, dengan umbannya, mengarahkan kepada dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan Goliat mati ataupun kalah, saudara-saudari. Saudara, ini bukan suatu hal kebetulan cerita doang, tetapi Daud adalah menggambarkan gambaran daripada Mesias, yaitu Yesus Kristus penyelamat. Tetapi Yesus adalah penyelamat yang sempurna, Daud tidak, saudara-saudara, tetapi adalah gambaran tipologinya. Oleh sebab itu, apa yang terjadi di sini sangat penting, bukan asal-asalan, tetapi suatu divine planning, suatu rencana dari Tuhan memperlihatkan. Dari sini kita akan melihatkan bahwa pikiranlah, dahi ini bicara pikiran, saudara-saudari. Pikiranlah medan pertempuran yang harus dikalahkan. Jadi titik kemenangan kita adalah di mana kita harus menggunakan batu, ya, itu apa makna batu nanti kita akan lihat, untuk dibenamkan di dahi. Ya, jadi saya katakan di sini, dahi atau pikiran titik kemenangan kita dan harus gunakan batu untuk menggapai kemenangan tersebut. Sebab itulah kita harus melihat pewahyuan yang dibukakan dari makna pertama batu ini, saudara-saudara. Nah, bukan untuk fanatik Ibrani, tetapi kita harus melihat juga dari asal kata yang Tuhan berikan. Batu dalam bahasa Ibrani adalah eben, saudara-saudara, terdiri dari 3 aksara, yaitu Alef, Bet, dan Nun. Alef ini artinya adalah yang terutama, paling kuat, atau mewakili Allah Bapa. Dan karena aksara Yunani memiliki nilai, Alef itu nilainya adalah 1. Kemudian yang kedua adalah Bet. Bet itu adalah gambaran daripada tenda atau rumah, bait, ya, bait Allah misalkan gitu. Nah, ini adalah gambaran anak Allah, Allah anak, saudara-saudara, dan memiliki nilai, ya, 2, nilai geometrikanya 2, saudara-saudari. Dan terakhir adalah Nun. Tetapi kalau menariknya adalah Alef, Bet kalau disatukan itu Ab ataupun Abah, saudara-saudara. Ya, nah, ini artinya Bapa, saudara. Dan kemudian kalau Nun itu artinya aktivitas kehidupan. Itu memiliki geometrika value 50, melambangkan Roh Kudus, saudara. Roh Kuduslah yang melakukan, memberikan yang menjalankan aktivitas. Makanya pada hari ke-50 lah Roh Kudus turun. Hari Pentakosta adalah hari ke-50, Roh Kudus turun. 50 menggambarkan Roh Kudus. Dan menariknya adalah kalau Bet dengan Nun disatukan maka menjadi Ben, artinya anak, saudara-saudari. Bapa, anak, dan Nun itu Roh Kudus. Sehingga apa yang dilakukan Roh Kudus, saudara, kalau kita ngelihat ini adalah ya lewat anak, Ben, Bet, dan Nun
lalu kita lewat karya Yesus kita mendapatkan kasih karunia atau hei, maka menjadi bana. Bet nun hei, bana. Bana ini artinya membangun, merestore, memulihkan. Jadi Anda melihat yang dilakukan oleh Goliat adalah memasukkan teror pikiran-pikiran, suara-suara, sehingga pikiran Anda dan saya dipenuhi dengan teror yang meruntuhkan semangat, meruntuhkan pengharapan, iman, segala sesuatunya, saudara. Tetapi kalau dari Tuhan, ketika Anda memasukkan sesuatu yang dari Bapa, dari Putra, dari Roh Kudus, maka akan membangun kita dan memulihkan kehidupan kita. Oleh sebab itulah, Anda dan saya disuruh untuk memikirkan, ya, artinya membenamkan dahi ini dengan batu yang dari Tuhan, yaitu berbicara dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan hal-hal yang memulihkan kita. Saudara-saudari, maknanya apa? Kalau kita melihat bahwa di dalam firman Tuhan, Roma 8, 38-39, ayat yang terkenal ini, dikatakan, "Sebab aku yakin baik maut, baik hidup, baik malaikat-malaikat, baik maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah." Allah Bapa, saudara, di sini ya, yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Memang Yesus Kristuslah yang menyatakan, mewujudkan kasih Bapa dengan mati di atas kayu salib. Jadi ketika bicara tentang Allah Bapa, ya, batu ini mengingatkan pada Allah Bapa, itu bicara pada kasih Bapa buat kita. Dan dalam firman Tuhan, Galatia 2 ayat 20, saudara-saudari, ini menjadi menarik. Yesus ketika mati di kayu salib, sesaat sebelum dia mati, Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan muridnya untuk mengingatkan muridnya bahwa setiap kali mereka makan roti ini dan minum dari cawan ini, mereka memperingati kematian Tuhan Yesus, bukan kebangkitannya, kematiannya. Padahal kebangkitan menunjukkan kedahsyatan kemuliaan Tuhan, tapi Tuhan bilang enggak, kematian. Kenapa? Firman Tuhan dalam Ibrani katakan sebuah wasiat baru bisa dilaksanakan, ya, diberikan, diwariskan kepada ahli warisnya ketika yang menulis wasiat, pemilik wasiat itu meninggal. Dan Yesus katakan, peringati sebagai memperingati kematian. Artinya Yesus katakan, aku sudah mati, maka sekarang apa yang aku miliki, aku wariskan kepadamu. Kebenaran, kekudusan, dan juga yang dimiliki Yesus termasuk iman, saudara. Inilah yang kadang iblis gak mau kita bertahu. Sungguh, karena kalau kita tahu kita akan luar biasa. Dalam terjemahan yang sesuai dengan aslinya, Galatia 2 ayat 20, saya pakai terjemahan dari TPT. Dan lihat sini, identitasku yang lama sudah disalibkan bersama Kristus dan tidak lagi hidup. Identitas kita yang lama sudah mati bersama Yesus. Dipaku di salibnya yang telah menyalibkanku bersama dengannya. Secara jasmani, secara jiwa, pikiran, perasaan, kehendak Anda nggak merasakan bahwa identitas lama Anda sudah mati. Anda nggak rasakan. Harus Anda terima dengan iman. Dan sekarang setelah terima Yesus, hidup yang baru ini bukan lagi milikku, karena Kristus hidup di dalam aku. Kristus dan aku menjadi satu. Wow, Kristus Yesus jadi satu, Anda bayangkan. Sekarang apa yang ada pada Yesus juga ada di dalam Anda. Termasuk kehidupan baruku diberdayakan oleh iman anak Allah yang sangat mengasihiku. Bukan iman kepada anak Allah, bukan iman di dalam anak Allah. Terjemahan sebenarnya adalah iman anak Allah, iman Yesus, saudara, ada di dalam Anda karena Kristus ada di dalam Anda. Oleh sebab itulah, kuasa-kuasa Tuhan terjadi bukan karena kita. Ketika Anda percaya dan Anda yakin, Anda melihat dan lalu Anda tahu bahwa Yesus mengasihi, maka iman itu akan aktif. Ingat, iman diaktifkan oleh kasih Allah. Ketika semakin kita mengetahui bahwa Allah mengasihi, maka Dia berikan segalanya, termasuk imannya diberikan supaya Anda, dikatakan dalam firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Allah dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kenapa orang percaya tidak ada yang mustahil juga? Bukan karena dia hebat, karena Kristus, termasuk imannya, Kristus ada di dalam orang percaya. Karena itulah Yesus menyerahkan dirinya untuk aku, karena kasihnya itu ya, dan beri hidupnya ke dalam hidupku. Memberikan hidupnya, saudara. Kalau memberikan hidupnya, ya,
itu semua kegerakannya, otoritas kuasanya ada, termasuk imannya, diberikan kepada kita, saudara-saudari. Make sense? Nah, kita pernah bahas ini. Nanti kita kalau ada pertanyaan silakan Anda ajukan, tapi kita nggak bahas ini dulu. Tapi kita lihat bahwa bicara tentang Allah Anak, bicara tentang iman Yesus. Kita ingat, tinggal ketiga hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Tentu yang terakhir, bicara Roh Kudus, bicara pengharapan Roh Kudus. Dan kita ambil dalam firman-Nya dalam Roma 5 ayat 5, bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Sebab apa? Kalau pengharapan dari Tuhan gak akan mengecewakan. Pengharapan dari manusia, mudah-mudahan. Karena kasih Allah jaminannya telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membawa pengharapan yang pasti dari Tuhan. Karena Roh Kuduslah yang punya otoritas kuasa menggenapi apa yang dijanjikan buat kita. Amin. Jadi Anda lihat pewahyuan yang dibukakan dari tentang batu adalah hal ini. Kemenangan dari kerajaan Allah adalah ketika Anda memenuhi pikiran kita, karena pertempuran ini paling sering adalah di pikiran. Saudara, iblis paling senang berperang di pikiran karena orang gak tahu Anda sedang bertempur, sedang berperang, Anda sedang diserang di pikirannya. Tetapi ketika Anda terus memenuhi pikiran kita dengan kasih Bapa, kita terus belajar mengenal dari firman, karena pakai perasaan kadang kita gak bisa melihat tentang besarnya kasih Bapa, karena panjang, lebar, dalam, tak terselami, ya, akan tidak bisa ditampung oleh pengetahuan kita. Tapi butuh Roh Kudus untuk mengenal, memahami kasih Bapa dan menerimanya. Penuhi itu, saudara-saudari. Kasih Allah itu dalam, lebar, luas, panjangnya, dan itu tak terselami. Kita tiap hari merenungkan dan memikirkan dan mengalami kasih Bapa lewat firman, itu gak akan habis-habisnya. Penuhi pikiran itu dengan sebut. Jangan penuhi dengan apa yang datang daripada si Goliat, si jahat. Datang dari si jahat, Goliat adalah membuat Anda khawatir, gentar, takut, terus tidak berdaya, cemas, saudara. Tapi kepikiran terus dari kasih Bapa, maka Anda tahu bahwa Yesus telah memberikan imannya, maka iman itu akan Anda aktifkan. Karena firman Tuhan katakan, iman yang bergerak, diaktifkan, energize oleh kasih Bapa. Maka akhirnya Anda akan bisa melihat pengharapan kita nggak akan sia-sia, dan Anda pegang pengharapan itu walaupun saat ini sepertinya belum terjadi. Amin. Itulah perwahyuan yang dibukakan tentang batu. Sekarang kita masuk kepada hal, karena tadi 5 batu, 5 saudara. 5 ini saudara, kita akan melihat bahwa Yesus di padang gurun ketika dicobai, dia mengalahkan pencobaan itu dengan firman, bukan? Yesus mengutip firman ketika iblis katakan, kalau engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Yesus mengutip firman dalam perjanjian lama, dalam kitab Ulangan 8 ayat 3b. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kemudian iblis bilang, kalau engkau anak Allah, loncat dari ini, maka ya ada dikatakan bahwa malaikatnya akan diperintahkan untuk menggantang engkau, menangkap, menjaga engkau. Tapi Yesus mengutip dari Ulangan 6 ayat 16a, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Lalu iblis memperlihatkan kemuliaan, kebesaran, kekayaan, kejayaan dunia. Dia bilang, semua ini milikku, aku berikan padamu kalau engkau sujud menyembah aku. Yesus mengutip dari Ulangan 6 ayat 13, engkau harus takut pada Allahmu, kepada dia sajalah engkau beribadah, menyembah. Semua yang dipakai Yesus bukan suatu kebetulan, dia kutip dari Ulangan. Dari 5 kitab yang ditulis Musa disebut Pentateuk, Taurat, hanya Yesus pakai Ulangan. Ulangan adalah kitab kelima, saudara. Bukan suatu kebetulan. Karena 5 melambangkan juga firman Tuhan. Dan batu firman ini, batu ini harus terbenam di pikiran, maka itu benamkan firman Tuhan di pikiran kita. Firman itu harus terbenam. Bagaimana terbenamnya? Bukannya Anda ayat pasal dan pasal dan ayat Anda hafal, tetapi Anda baca, gak perlu pasal dan ayat, ingat, gak ada masalah, tapi Anda tahu, Anda baca, Anda renungkan, biar terbenam. Amin, saudara. Dan angka 5 juga itu berbicara doa dan urapan, saudara-saudari. Kenapa doa dan urapan? Karena doa menggunakan dupa atau ukupan, dan urapan, minyak urapan,
Itu dalam kitab Keluaran, Tuhan memerintahkan Musa membuat ukupan kudus dan juga minyak urapan kudus dengan 5 bahan. Di dalam Keluaran 30 ayat 34, dan saya pakai bahasa Inggrisnya karena bahasa Indonesianya agak membingungkan, karena bahasa Indonesia seolah-olah hanya 4, tetapi sesungguhnya 5. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, and the Lord said unto Moses, take unto the sweet spices. 1, ya, stacte, onycha, and galbanum. And yang terakhir adalah pure frankincense. Jadi 5, saudara-saudari. Ya, yang diterjemahkan sweet spices itu wangi-wangian. Kita nggak tahu apa pakai wangi-wangian. Spicy artinya dari rempah-rempah, ya, getah damar, kulit lokan, getah rasa malah, dan kemenyan. Ini 5. Lalu bagaimana dengan minyak urapan? Minyak urapan pun sama dalam Keluaran 23 sampai 24, saudara-saudari. Ambillah rempah-rempah pilihan. Mur, tetesan 500 sikal, kayu manis, terus kemudian ini ada tebu, ada kayu teja, ada minyak zaitun. 5, baik ukupan maupun juga urapan, minyak urapan. Jadi 5 itu di dalam, maka 5 juga mewakili doa dan urapan. Saudara-saudari, kehidupan orang percaya untuk menang harus memiliki kehidupan doa dan urapan. Pertanyaannya, apakah Anda dan saya sudah diurapi? Karena begitu banyak ya orang-orang yang nggak tahu. Oleh sebab itulah kita butuh lihat firman. Apakah Anda dan saya sudah diurapi? Dalam 2 Korintus 2 ayat 1, ayat 21-22 dikatakan, sebab dia, Yesus itu yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanah miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan atas dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saudara-saudari, intinya adalah ketika kita terima Yesus, ketika Roh Kudus tinggal dalam kita, kita telah diurapi, saudara-saudari. Jangan punya keraguan. Masalahnya adalah kita kadang nggak tahu urapan apa yang kita miliki. Ada urapan lain juga, Anda lihat kalau misalkan ketika Paulus menumpangkan tangan, itu adalah satu untuk pengutusan, ya, untuk suatu tujuan Tuhan. Ya. Terus misalkan juga ada murid Tuhan Yesus yang dipisahkan, lalu ditumpangin tangan. Ya, itu untuk pengutusan, saudara. Tapi urapan apa ya di sini yang Tuhan maksudkan di sini, saudara-saudari? Yuk kita ngelihat dari kehidupan Daud. Daud terkenal dengan urapannya karena dia diurapin ketika dia masih muda, umur 15 untuk menjadi raja. Benar kan? Tapi ketika dia diurapin, saudara, apakah dia langsung setelah itu jadi raja seperti Saul? Saul ketika diurapin, rakyat mau jadi raja lalu dipilih, lalu didapatilah Saul, maka langsung diurapin dan diangkat saat itu jadi raja. Dan dia jadi raja atas bangsa Israel. Tapi Daud, enggak, saudara. Dia diurapi, Tuhan suruh Samuel untuk mengurapi anak Isai. Akhirnya Daud saat itu umur 15. Tapi dia enggak langsung jadi raja. Padahal dia diurapi jadi raja. 15 tahun, kira-kira 15 tahun kemudian baru dia jadi raja, saudara-saudari. Beda kan dengan Saul? Saudara, kita nggak lihat yang dimaksud urapan di sini karena berhubungan dengan Daud juga, kehidupan Daud. Ya, apa yang diurapi Tuhan tidak langsung segera terjadi. Namun, Daud diurapi untuk jadi raja, tapi nggak langsung terjadi. Namun ada proses, saudara. Kenapa diproses? Pilihan Tuhan, yang Tuhan lihat bukan penampilan, tapi hatinya. Proses inilah untuk membentuk hati, saudara-saudara. Dari proses, lewati kesulitan, lewati kegagalan, lewati kebodohan, maka pada akhirnya akan terbentuk hati yang murni, saudara-saudari. Murni artinya yang bening. Bening artinya tembus, clear. Di dalam kita adalah Kristus, saudara-saudari. Kalau bening artinya orang bisa melihat Kristus. Dan yang dapat nama Kristus bukan kita. Amin. Ini dia, banyak orang gak sadar bahwa urapan yang Tuhan berikan di sini adalah urapan kekuatan untuk menghadapi proses dengan kekuatan Tuhan. Karena hidup ini adalah proses yang mau Tuhan pakai untuk memurnikan atau membentuk hati kita.
Itu dia sasaran. Gak ada yang lain rencana Tuhan. Tuhan bukannya untuk mencobai kita. Gak pernah dia mencobai kita. Segala sesuatu yang dia izinkan supaya membawa kebaikan buat kita. Kadang-kadang kita bikin bawa kebaikan buat kita, keadaan tambah baik, semua kita ditambah diberkati. Enggak, saudara. Yang baik di mata Tuhan adalah hati kita semakin murni. Kalau enggak, yang kita inginkan akan jadi yang jahat, yang enggak murni, saudara. Yang menyakiti diri kita dan menyakiti hati Bapa tentunya. Maka Anda ngelihat juga, setelah Daud diurapi, dia nggak langsung jadi raja, dah diurapi jadi raja, tapi dia tetap jadi gembala. Kenapa? Apakah Tuhan nggak mau dia jadi gembala, jadi tentara? Enggak. Setelah dia diurapi dan jadi gembala, kemudian setelah dia mengalahkan Goliat, dia baru jadi serdadu, tentara, dan tentara yang luar biasa, saudari. Tentara yang punya hati yang mengenal Allah. Benar? Tapi kenapa dong ketika Daud diurapi, kenapa dia tetap jadi gembala? Kenapa enggak langsung jadi raja ataupun tentara, supaya karena saat itu raja berhubungan dengan pemimpin, panglima perang, jadi tentara, saudara-saudari. Kenapa begitu? Nah, untuk inilah kita tuh ngelihat tentang motivasi ataupun apa yang dilihat oleh seorang tentara, saudara-saudari. Saudara-saudari, kalau kita ngelihat, maka ini juga Anda ngelihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 25. Ketika Daud datang dan penuh keramaian, ya, orang Israel itu bilang sama Daud, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Kata orang Israel itu, atau itu tentara, saudara, yang maksudnya orang Israel itu. Kalau Anda baca 1 Samuel 17 ayat 25. Tentara itu bilang, sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Anda ngelihat nggak? Tentara fokusnya adalah musuh, dan mereka melihat musuh mereka, si Goliat ini, mencemoohkan apa yang dilakukan musuh, saudara-saudari. Jadi kalau tentara fokusnya adalah pada musuh. Lalu Anda ngelihat lagi 1 Samuel 17:25 yang tadi, ya. Terus dia bilang, orang yang mengalahkan dia, yang mengalahkan Goliat itu, akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarga akan dibebaskan dari pajak Israel. Mata mereka begini, mereka mengabdi, tentara mengabdi, benar. Tetapi tetap mereka mau mendapatkan sesuatu, paling enggak jabatan naik. Makanya tadi ketika mereka ngelihat musuh, ngelihat Goliat, apa yang Goliat lakukan, kemudian mereka bilang, hadiahnya, apa yang mereka dapatkan, gitu, ya. Tetapi lihat, hati segembala nggak kayak begitu. Gembala berfokus pada domba-domba yang lemah, saudara-saudari. Gembala tidak berfokus pada musuh, bukan berfokus kepada singa, serigala, beruang, tetapi berfokus kepada domba-dombanya yang lemah, yang sakit, digendong, ditaruh di pundak, yang hilang dicari. Dia nggak berfokus pada serigala dan musuh. Tapi ketika dia ketemu serigala dan musuh, saudara-saudari, maka dia berlaku sebagai pemilik. Walaupun domba-domba itu, kalau Daud, domba itu milik ayahnya. Tapi ketika ada serigala, beruang, dia nggak berfokus pada serigala, beruang. Dia berfokus kepada dombanya dan sikap dia bahwa dialah pemilik domba-domba ini. Maka dia harus pertahankan. Bukan untuk dapat nama besar, bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi karena dia memiliki ini. Saudara, kadang hati kita lebih seperti ini, tentara. Fokus pada perbuatan musuh, bukan pada yang lemah. Kalau fokus pada yang lemah, arti Anda berfokus pada kasih. Kasih dikatakan, kasih itu menutupi kesalahan orang. Jadi ada pengampunan. Anda berfokus pada pengampunan, bukan perbuatan musuh. Lalu kemudian kasih itu gak mau berlaku tidak adil. Anda mulai gak mau Anda gak adil, gak mau Anda memanfaatkan orang. Fokus Anda adalah bagaimana saya gak memanfaatkan orang, saya gak merugikan orang. Bukan bagaimana mengambil untung. Ya, kita belajar sama-sama. Bukan berarti saya sudah sempurna ketika menyatakan ini, tapi saya juga mengingatkan diri saya, saudara-saudari. Ya. Kemudian saya juga berfokus sebagai pemilik. Ketika sebagai pemilik, saya I'll do my best. Saya lakukan yang terbaik untuk melindungi apa yang menjadi milik saya. Saudara, kerajaan Allah adalah milik kita. Karena kita anak-anak Allah, kita pemilik. Amin. Sebab itulah, segala sesuatu yang dari kerajaan Allah, perlakukanlah sebagai milik. Anda dan saya bukan kerja, tetapi Anda pemilik. Gereja Tuhan adalah milik kita. Jangan berlaku sebagai hanya, asal-asal Anda pemilik. Kalau pemilik, Anda lakukan lebih. Misalkan kalau Anda naik mobil itu milik Anda sendiri yang Anda sayang sekali.
Dan bandingkan dengan mobil, Anda naik mobil, lalu mobil itu mobil rent, sewa. Saya ketika saya pergi ke suatu tempat dan saya sewa mobil, saya nggak terlalu memperhatikan perlu dirawat nggak mobil ini. Ketika saya jalan juga ada lubang, saya nggak terlalu peduli. Ya, bukannya arti hantam, tapi ya nggak ada masalah. Tapi ketika mobil itu milik saya tinggal di Jakarta, saya bawa mobil itu milik saya pakai di Jakarta, saya bawa sendiri, maka saya perhatikan sungguh-sungguh. Kapan harus servis, kapan isi bensinnya, bannya cukup atau enggak, bawanya harus bagaimana, karena saya milikin. Demikian juga segala sesuatu dari Tuhan Kerajaan Allah, gereja, pelayanan. Saudara, Anda pemiliknya, karena pelayanan adalah dari Kerajaan Allah. Anda termasuk pemilik dan saya. Berlakulah sebagai pemilik, bukan untuk mencari nama, keuntungan, tetapi kita tahu kita miliknya. Itu yang Daud lakukan, saudara. Jadi apa? Sesudah Daud memiliki hati yang benar, maka pada akhirnya Anda akan lihat dia jadi tentara yang luar biasa. Anda bisa melihat kemudian di dalam 1 Samuel kemudian bagaimana Daud jadi tentara yang luar biasa. Bahkan Saul sampai cemburu, iri dengan Daud. Saudara, jadi dengan kata lain, saudara, doa dan urapan Tuhan, termasuk ke doa, ya saudara, ini adalah perlu hati yang murni. Proses itulah, makanya dalam 1 Samuel 13:14 dan Kisah Para Rasul 13:22 dari Paulus, dikatakan Daud itu orang yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Doa harus dengan hati yang murni. Urapan pun juga harus membawa kita, membawa kuasa Tuhan untuk memampukan kita melewati proses supaya hati kita murni, hati kita akhirnya berkenan kepada Allah. Kalau hati kita murni, saudara-saudari, maka kita nggak menginginkan sesuatu yang melukai hati Tuhan. Tapi segala sesuatu yang pada kita, hati kita bening, tembus pandang, yang terlihat bukannya isi hati kita, tetapi yang terlihat adalah Kristus, saudari. Karena Kristus ada di dalam kita. Amin. Nah, oleh sebab itulah, apa pewahyuan dari 5 batu ini? Pewahyuan adalah begini, saudara. Ini bicara tentang peperangan, memenangkan pikiran kita. Karena pikiran adalah medan peperangan yang paling, kalau peperangan itu paling intens, saudara, peperangannya paling panas. Orang nggak melihat Anda. Kalau Anda sakit, orang tahu, bisa kelihatan. Tapi kalau Anda sedang berperang di pikiran, orang nggak tahu. Sebab itulah kita harus mulai memenuhi pikiran kita dengan pengenalan akan kasih Bapa dari firman dan menerima kasih itu. Semakin Anda menyadari tentang kebesaran kasih Tuhan, maka iman kita akan aktif. Tenang aja, ya. Kemudian Anda akan tetap pegang pengharapan walaupun seperti pengharapan itu kecil, jauh, kayak mustahil, karena bukan tentang kita, karena karya Roh Kudus. Lalu Anda membenamkan firman dalam pikiran kita. Bukannya suara-suara dari dunia, kekhawatiran, ketakutan, gosip, amarah, segala suara kebohongan, dusta, bukan itu, tapi Anda benamkan firman. Jangan kebencian, jangan perbuatan orang-orang yang, walaupun perbuatan orang itu jahat, nggak usah kita benamkan, nggak usah difokuskan. Lalu pada akhirnya terus, saudara, berdoalah dengan kemurnian, artinya memancarkan Kristus, bukan berdoa dengan tujuan-tujuan yang dari kita. Dan gunakanlah urapan Tuhan untuk menghadapi kehidupan. Proses hidup ini gak gampang loh, saudara. Apa yang Anda dan saya alami melewati proses hidup, mustahil kita hadapi sendiri. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan urapan, kekuatan untuk kita bisa melewati proses dan akhirnya hati kita menjadi murni. Amin. Itulah minggu ini yang kita dapat dari Tuhan. Anda renungkan sungguh-sungguh, lalu baca berulang-ulang, dengerin lagi YouTube ini. Bukan untuk apa, tetapi saudara, supaya kita ingat, lalu kita lakukan. Amin. Itu kerinduan saya, yaitu bagaimana kita mulai berubah dan diubahkan, bukan hanya sekedar tahu. Bukan untuk menjadi hebat, tetapi untuk menjadi segambar serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Amin.